Katakanlah apa yang menjadi eh, kondisi bangsa saat ini yang kurang menguntungkan bagi rakyat pada umumnya harus kita sampaikan, harus kita kritisi gitu kan. Jadi setidaknya kita mengaktifkan peran politik kita dengan mengkritisi keadaan bangsa. Gitu. Sekarang katakanlah misalnya mahasiswa bayar kuliah jadi mahal. Gitu. Atau katakanlah misalnya kita padahal kuliah dari rumah tapi tetap bayar biaya di kampus. Gitu kan. Dengan full fee gitu kan. Iya. Ini semua tidak lepas dari kebijakan-kebijakan politik gitu kan. Gitu. Baik politik di tingkat kampus gitu kan, ataupun politik di tingkat daerah ataupun di tingkat nasional, semua tidak terlepas. Jadi sayang sekali kalau kita hanya acuh, hanya cuek gitu kan. Katakanlah ya mau siapapun itu yang terpilih, kita tetap capek nyari duit sendiri kok gitu Dan kan. kayaknya karena semuanya terlalu cuek ya. Iya. Jadi terbentuklah koalisi kami itu. Iya kan? Iya. Tokoh-tokoh yang udah benar-benar veteran Ya, berkumpul. kita harus hargai juga itu kan aspirasi dari berbagai elemen bangsa gitu kan. Ya. Artinya negara ini harus ada check and balance gitu kan. Nah, mungkin kami adalah salah satu indikator, salah satu unsur yang akan mengkontrol kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini. Tentu itu baik dong untuk demokrasi kita. Karena kenapa? Kita Indonesia sudah memutuskan demokrasi sebagai jalan suci untuk membidani negeri ini. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada yang mencek and balance gitu kan, itu sayang sekali. Kita harus apresiasi teman-teman kami gitu kan. Apalagi kita respect sekali kepada para politisi, tokoh-tokoh bangsa yang senior gitu kan, yang sudah waktunya harusnya istirahat, tiba-tiba Tapi dia malah tergerak turun gunung. untuk turun gunung gitu kan. Ini artinya jiwa kenegaraannya mereka aktif lagi gitu kan. Jiwa kenegaraannya mereka sensitif luar biasa gitu kan. Kita harus apresiasi itu. Gitu. Menurut Om KW siapa nanti pemimpin yang bakal menonjol banget di 2024? Pemimpin Kalau yang menurut analisis dari pemikiran dari Om. pemimpin yang bisa mendengarkan keinginan rakyat. Pemimpin-pemimpin muda yang bisa mendengarkan keinginan rakyat, atau tokoh-tokoh bangsa yang bisa mendengarkan keinginan rakyat, tidak harus muda tapi dia bisa mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Saya yakin pasti akan muncul 2024. Oke. Kalau itu kan dari sisi perpolitikan. Ya. Sekarang kita kembali lagi ke entrepreneurship. Siap. Jadi kita ngobrol hari ini beberapa dimensi ya. Ya, karena sebenarnya ini lebih, aku kangen banget sama Om ini. Siap. Jadi aku pengen ngobrol banyak macam dari berbagai background juga. Begini Om, aku sempat berpikir liar kemarin. Kalau aku dilahirkan di US, Oke. di Amerika, sama-sama dengan kondisi yang sama katakanlah, mungkin latar belakang dari pengusaha. Kalau aku dilahirkan di Indonesia dengan US, peluang aku lebih besar mana? Untuk menjadi lebih gampang untuk ya katakanlah sukses begitu. Gini, Dengan kondisi yang sama, latar belakang yang sama, maksudnya social standing kelas yang sama. Kalau aku dilahirkan di US, apakah akan lebih bagus kalau kita bandingkan dengan negara berkembang lah katakanlah, Ya. atau negara third world, dunia ketiga? ya begini. Biasanya kan ini kan tidak terlepas dari kebijakan negara itu sendiri. Nah, untuk mendukung setiap warga negaranya ya. Nah, sekarang dengan Bro Jordan di Indonesia gitu kan, dengan potensi yang luar biasa ini, dengan berbagai kemudahan yang didapatkan sekarang ini gitu kan. Dan dengan room of improvement yang masih tinggi ya, Ya. kalau di Indonesia. Ya, gitu. Jadi begini, kalau misalnya dibandingkan antara negara ya tergantung kita merasanya seperti apa. Mungkin sekarang gini, teman-teman yang lahir di US, waduh di Indonesia enak ya, gitu kan. Ternyata sekeras apapun kontestasi politiknya bisa bareng-bareng juga ujungnya, misalnya. Tapi di sana bayangin, gimana kondisi politiknya, kerasnya gimana? Iya. Gila di situ tuh. Coba, bagaimana masyarakat Amerika kita lihat buat patung atau manekin pemimpinnya terus digebugin, ditendang gitu kan, diinjak-injak gitu kan. Di Indonesia gitu kan, nggak sampai segitunya juga gitu kan. Nggak boleh juga ya. Ya gitu kan. Nggak Jadi sampai sebegitu. di Indonesia itu masih ada tetap gini. Kelebihan kita di Indonesia itu masih ada tetap norma-norma yang kita junjung tinggi gitu. Menghargai orang itu tetap harus ada. Berpolitik sampai sekarang kan kita berprinsip yang namanya berbeda pandangan itu nggak masalah ketika berbicara politik gitu. Tapi ketika berbicara negara harus bersatu gitu. Nah, di sana mana bisa, Pak? Gitu. Di Amerika lihat aja pamanmu yang satu itu Paman Sab Paman gitu. Sab. Paman Sab itu. Gitu. Dia kan pendukungnya Trump banget kan, gitu kan. Sepertinya ya. Jawaban dari kalau seandainya kita
dilahirkan di US dan di Indonesia itu relatif lah, tergantung Relatif. dari masing-masing Relatif, orang. relatif. Karena yang aku perhatikan di US tuh kayaknya gampang banget untuk crowdfunding. Itu salah satu kelebihannya Ini mungkin dari point of view keponakan ya, Ya. masih awam lah. Iya. Ya kan? Yang aku lihat, kayaknya enak banget ini crowdfundingnya dan banyak banget investor-investor lokal yang benar-benar siap untuk membantu dari kelas-kelas yang masih merintis gitu kan. Iya. Ya, kan ini kan Di Indonesia kesusahannya apa sih? betul. Ini kan balik lagi ke soal karakter bangsa ya. Karakter bangsa kita pasti akan mendukung, tapi biasanya kita itu jauh lebih bisa memperhitungkan banyak hal. Jadi awalnya itu nggak mungkin langsung kita tiba-tiba nih misalnya ada yang potensial ini didukung langsung, tapi dilihat juga prospeknya seperti apa gitu kan. Nah, jadi memang ini satu sisi positifnya adalah kita itu mempersiapkan tuh banyak hal lebih baik. Jadi Kenapa aku masuk ke pembahasan ini? Karena aku perhatikan Om Kawendra aku ini memang berkecimpung di dunia UMKM, Ya. membesarkan UMKM. Nah, itu kenapa aku pengen bahas. ya, kemarin kan juga kan tingkat kemudahan berusaha kita kan masih lumayan sulit kan, tapi sekarang semakin kesini semakin mudah. Iya. Nah itu juga kan itu juga mempengaruhi bagaimana mindset teman-teman yang punya resource untuk membantu yang lain gitu. Iya. Nah apalagi dengan tren berbagai startup muncul dan lain-lain sebagainya, sekarang sudah mulai terbuka lah itu. Banyak investor yang muncul dari pengusaha-pengusaha daerah gitu kan, itu nggak masalah itu sekarang. Justru sekarang bagus sekali justru kalau aku lihat Di Indonesia? dinamis cukup bagus sekarang gitu. Jadi cukup banyak teman-teman startup yang sudah mulai dibantu oleh pengusaha-pengusaha lokal, walaupun belum sebesar di luar sana ya, tapi setidaknya karakter itu sudah mulai tumbuh gitu. Dan maksudku begini, kalau misalkan ada investor dari asing ya mau masuk ke Indonesia, mereka ini harus masuk ke Singapura dulu, Iya itu dia. ya kan? Misalnya dari Eropa, dari US, harus mereka hub dulu di Singapura, baru uang dari Singapura diinvest ke Indonesia begitu. Ya ini kan sebetulnya kan ya kalau misalnya Mungkin kalau dari Cina beda lagi ya Ya. ceritanya. Cina bisa langsung kan. sebetulnya kan tinggal kita diskusi itu kan dengan pemangku kebijakan negara tersebut itu kan. Kalau misalnya pemerintah kita katakanlah misalnya nggak perlu harus ke Singapura, ini kan soal negosiasi aja. Welcome gitu kan, welcome datang, kita udah ada hubnya nih untuk teman-teman yang mau masukkan modalnya ke sini kan kita udah ada BKPM sebetulnya, tinggal mengoptimalkan BKPM secara lebih maksimal. Dan itu kepala BKPM sekarang mantan ketua umum HIPMI lagi. Insya Allah sensibilitasnya terhadap UMKM lebih besar. Paten. Iya, paten. Gitu. Jadi sayang gitu kalau misalnya nggak dioptimalkan. Dan aku rasa sekarang udah lebih banyak lah akses permodalan yang bisa didapatkan oleh UMKM. Dan organisasi-organisasi kewirausahaan seperti HIPMI, Kadin juga benar-benar aktif berperan ya dalam Ya. mencakup ke daerah-daerah. Ya, terutama adalah mendorong terciptanya pengusaha-pengusaha baru. Karena kenapa? Dengan terciptanya pengusaha baru, artinya lapangan kerja terbuka lagi tuh. Ya. Jadi semuanya sinergi gitu. Nah, sedangkan persentase pengusaha kita masih 1,5%, Iya. below 2% ya, Kurang lebih kurang lebih 2%. gitu. Jadi sebetulnya ya kita semakin banyak populasi yang menjadi entrepreneur itu semakin berkembang, semakin maju negara. Iya. Kita masih berproses untuk menuju itu. Tolak ukur dari suatu negara maju apa enggak, berapa persen Ya, entrepreneurnya ya 7% lah harusnya kan. untuk Kalau misalnya untuk maju mencapai gitu kan. negara maju Iya. ya. Gitu. Karena aku sempat iseng-iseng, ponakannya suka iseng dia suka mengecek data-data. Aku cek di persentase entrepreneur di Australia itu di atas 10% loh. Oh, tuh luar biasa gitu. Kaget karena kan aku cek loh, kok lebih bagus dari US? Persentase US tuh di bawah Australia. Dan aku kaget dengan itu ya, padahal ternyata negara-negara maju tuh persentase entrepreneurnya tuh tinggi sekali, sedangkan kita masih di bawah 2% dan ini kita harus raise awareness ke teman-teman sih sebenarnya. Pentingnya untuk menjadi pengusaha muda. Iya, jadi ya sayang sekali kalau misalnya generasi Z tidak memanfaatkan kemudahan teknologi untuk berusaha. Apalagi sekarang orang-orang itu yang sudah menjadi pengusaha itu mengoptimalkan bisnisnya dari rumah. Di tengah pandemi seperti ini kesempatan. Kesempatan asal apa? Kita sensitif melihat potensi yang ada. Itu sensitifnya dalam arti masyarakat butuh apa. Sekarang itu yang tinggi itu kan gini. Ada sektor usaha yang terdampak sekali itu adalah pariwisata. Iya. Tapi yang bagus itu adalah alat kesehatan dan makanan yang bisa diantar sampai rumah. Itu yang potensial gitu kan.
nanti mungkin nih ini pikiran liar saya setelah kita melewati pandemi ini, bisnis yang sukses itu adalah bisnis konsultasi, Konsultan. bukan psikolog gitu. Oh, psikolog. Kenapa gitu? Karena stres. Iya, karena semasa walau bagaimanapun kita berapa bulan di rumah itu mau tidak mau gitu kan, aduh, kepikiran itu agak beda gitu. Jadi kita butuh konsultasi. Contoh nih teman saya, agak stres dia sama pandemi ini. Iya. Berarti bisnis konsultan, Konseling mengenai mental, Ini mental healthness. bisa ngehits banget itu nanti setelah pandemi. Kalau dari sisi pariwisata benar-benar hit. Oh iya. Kita lihat Bali, teman-teman gue ada yang ke Bali masih sepi sekali. Ya, gini, pariwisata itu tidak terlepas dengan ekonomi kreatif, industri kreatif. Teman-teman industri kreatif itu banyaknya mencari rezekinya itu di lokasi-lokasi pariwisata. Oke? Contohnya katakanlah mereka punya kuliner di tempat pariwisata, merchandise di pariwisata, terus hiburan, menampilkan dance performnya, music performance-nya dan lain-lain sebagainya di tempat pariwisata. Bahkan gini, justru ini yang berasa banget itu adalah pelaku ekonomi kreatif yang income-nya adalah harian. Bayangin, mereka biasanya mendapatkan income harian di salah satu resto. 3 bulan restonya tutup. Mereka untuk bertahan hidup aja berat. Dan itu banyak sekali, kebetulan kan aku di Gcraft ya, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional, itu berasa sekali dan banyak sekali mendapatkan keluhan untuk bertahan hidup pun mereka harus disupport. Jadi berat sekali gitu. Tapi sekarang alhamdulillah lah, sekarang sudah mulai dibuka perlahan sektor-sektor pariwisata kita. Di Bali udah mulai dibuka. Sudah mulai dibuka. Teman-teman kita juga udah banyak yang di Bali sekarang. Om sebagai ketua umum Gcraft bagaimana dong ini pada saat pandemi pasti pusing banget dong. Ya, kita berbagai komplain dari daerah-daerah. Betul. Jadi banyak sekali sebetulnya ya pusingnya itu bukan pusing karena apa ya, justru kita jadi aduh kasihan ngelihat teman-teman gitu kan ya, prihatin gitu kan dengan kondisi di berbagai daerah, bahkan di Bali, di Lombok gitu kan, di tempat-tempat wisata lainnya itu teman-teman banyak yang terdampak sekali. Bahkan kemarin kita dari Gcraft sih alhamdulillah ya, dengan kemampuan yang kita miliki karena kita kan organisasi independen kan, kemampuan yang kita miliki kita coba bikin bantuan bakti sosial untuk berbagai teman-teman pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah gitu kan, dengan berbagai keterbatasan. Tapi setidaknya kita harus bisa melakukan apa yang kita bisa, setidaknya walaupun sederhana yang kita bisa lakukan. Kalau yang maksud dengan ekonomi kreatif itu apa aja sih? Oh itu ada yang termasuk dalam bagian itu. Iya, jadi gini, kalau kita ini termasuk gak aku? Sektor konten kreator masuk dong. Masuk ya. Masuk dong. Gini, ada 16 subsektor ekonomi kreatif dari mulai musik, makanan, fashion, kriya, video games, banyak lah sampai desain komunikasi visual, pertunjukan dan lain sebagainya. Dalam artian kontribusinya sekarang itu kurang lebih 10%-an 10% terhadap pendapatan negara gitu kan. Ya syukur-syukur ya mudah-mudahan ya dalam waktu dekat kita bisa dorong lagi yang namanya ekonomi kreatif itu bisa dengan ekosistem yang baik ya. Dengan ekosistem ekonomi kreatif yang baik yang sudah kita dorong dan mungkin dari pemerintah juga dari Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong itu ekosistem semakin baik, mudah-mudahan bisa meningkat terus, bisa 12,5%, bisa 15%. Karena ekonomi kreatif itu masa depan Indonesia. Aku yakin kok itu. Dan semakin maju negara pasti ekonomi kreatif itu akan semakin maju kan. Betul. Karena kalau suatu negara belum maju tuh dia balik ke basic. Betul. Kebutuhan pangan. Gini. Kebutuhan. Sekarang masih banyak yang mungkin gini ya. Di Indonesia juga masih rendah sekali tentang literasi ekonomi kreatif. Masyarakat itu masih banyak yang belum tahu ekonomi kreatif itu apa. Ya, gitu kan. Termasuk aku juga masih ekonomi kreatif nih. Mungkin penonton kita di luar sana juga masih bingung. Ya. Sebetulnya kan kalau misalnya kita lihat secara kasat mata, hampir sebagian besar masyarakat gitu kan yang berbisnis dari rumah itu banyaknya pelaku ekonomi kreatif. Iya. Aku bilang nih, dari mulai pedagang gorengan sampai pedagang apa gitu yang agak besar itu banyaknya pelaku ekonomi kreatif gitu. Dan mungkin sekarang ekonomi kreatif kita masih dianggap sebelah mata. Tapi coba bayangin, pernah Bro Jordan tahu nggak ada satu negara yang selamat dari kebangkrutan karena ekonomi kreatif? Iya. Karena sebuah lagu. Serius? Apa ini? Puerto Rico. Ya. Lagunya apa yang menyelamatkan mereka dari kebangkrutan? Despacito. Wow. Iya.
tadinya mereka berhutang berapa gitu, sudah hampir bangkrut gitu kan, sudah bangkrut. Itu Terus berarti suatu produk Despacito itu kan benar-benar booming banget ya. Iya. Bahkan sampai di remix sama Justin Bieber juga. iya, pokoknya banyak lah yang bikin Berarti pada saat cover-nya. itu menyelamatkan suatu negara. Iya. Kenapa? Kok bisa menyelamatkan? Sekarang masyarakat dunia pada berkunjung ke Puerto Rico. Pengen tahu di Wisata mana naik. syutingnya. Itu video klip Despacito. Pengen tahu di mana tempat lahirnya si Daddy Yankee gitu kan. Jadi ini menarik gitu. Dengan boomingnya Despacito, Hmm. dia ya kita ambil contoh Despacito, dia bisa convert menjadi pariwisata, tourism itu semua datang ke negaranya dan menghasilkan devisa Iya. buat negara, begitu ya kira-kira ya untuk Bahkan gini, bukan convert ya, justru beririsan. oh, Selalu beririsan. Gitu. Karena hampir semua lokasi-lokasi wisata itu tidak lepas dari konten-konten kreatif. ini aku baru tahu loh Om. Thanks ya Om sudah memberikan. Ya sama-sama lah, kita sharing kan. Pencerahan yang sangat- Jadi kita sebagai konten kreator, Bro Jordan, doain saya juga biar segera punya YouTube channel lagi juga, biar gampang. nanti ajarin ya. Keponakan siap Iya. support Om Kawen. Ya. Karena Papa Online Bang Sandi juga kemarin bilang, lu bikin podcast dong gitu kan. Kita lihat Siap. nanti lah, bikin konsep yang berbeda. Nah, jadi dengan adanya potensi seperti ini gitu kan, justru ekonomi kreatif ini semakin potensial sekali dan ini bisa menjadi tulang punggung perekonomian bangsa di waktu-waktu yang mendatang. Kalau untuk sekarang di Indonesia lokasi dalam arti yang terbesar ekonomi kreatifnya itu di mana sih? Di Bali. Bandung, Jakarta, Oh, besar. Jogja, Bandung, Jakarta, Jogja, Jogja. gitu. Di Sumatera, Medan. Sumatera sudah mulai bergeliat ekonomi kreatifnya. Aku lihat bahkan di Papua sudah mulai bergeliat. Gitu. Papua, Gcraft itu sekarang sudah ada di 12 provinsi seluruh Indonesia. Di Aceh sampai Papua Barat. Dalam waktu dekat kita akan mendorong lagi terbentuk kepengurusan di 4 provinsi di Indonesia. Target kita tahun ini ada 20 provinsi. Gcraft pengurusnya. Jadi geliatnya semakin bagus ekonomi kreatif. Insya Allah, aku yakin kok itu. Amin. Amin. Berarti inti dari pembahasan kita itu adalah pentingnya industri ekonomi kreatif itu bisa menyokong pertumbuhan suatu negara dong. Harus yakin. Pertama, negara ini harus yakin. Bahkan kan gini, ini dalam waktu harusnya tahun depan kalau tidak salah tahun depan itu menjadi tahun ekonomi kreatif dunia. Itu yang diusulkan oleh Indonesia. Diadopsi di sidang umum PBB untuk menjadi tahun kreatif dunia. Nah, justru karena ada pandemi COVID-19 mungkin ada bergeser. Nah, justru kita harus percaya diri gitu kan. Artinya ekonomi kreatif Indonesia ini bisa menopang perekonomian Indonesia di waktu-waktu mendatang. Asal apa? Percaya diri dan yakin para pelakunya. Ya, harus optimis kita. Iya dong, harus optimis. Terus ini Om, satu pertanyaan Gimana, terakhir. Om? Gimana? Kan untuk kondisi sekarang udah bisa belum itu acara-acara Ya, roadshow? konser gitu ya. dan lain-lain. Konser maksudku. Oke, konser dan lain-lain itu memang sekarang sebagian sudah mulai ada ya, dengan protokol kesehatan yang ketat sekali. Bahkan sekarang itu ada konser dengan konsep baru itu tidak usah turun dari kendaraan kita. Drive-in. Ya, drive-in konser gitu. Jadi sekarang udah ada tuh. Nah, jadi alhamdulillah lah dalam 1 bulan ini sudah mulai ada lagi kegiatan gitu. Kalau misalnya kita lagi mau melakukan konser nih, kan jumlahnya itu terbatas dong, dibatasin. Betul. 50% kan masih 50%. 50% dari yang Kapasitas- seharusnya kan. Kapasitas. Nah, kalau dari bagaimana mengatur cost dan untuk mengatur nih supaya bisa jalan nih sebagai ya pengusaha di belakangnya. Gimana Om mengatur ini? Ya roadshow ini? kita tinggal negosiasi aja. Negosiasi dari dengan berbagai pihak. Harga tenant juga baik terdampak. negosiasi dengan teman-teman talent, negosiasi dengan sponsor. Itu kan tetap maksudnya ya yang tadinya misalnya kapasitasnya 1000 jadi 500. Tapi dengan durasi yang lebih disesuaikan gitu kan. Jadi ini soal negosiasi aja sebetulnya. Karena semuanya berasa dampaknya dan saya yakin semua pihak juga memaklumi kalau ada penyesuaian baik itu dari bisnis, dari itu acara dan lain sebagainya gitu. Oke, Om. Siap. Om Kawendra, terima kasih sudah Sama-sama. berkunjung ke podcast Keponakan Jordan. Sama-sama. Keponakan Jordan sangat honored ya. Siap. Om Kawendra, Ketum Gcraft, pengusaha muda, salah satu tokoh penggerak UMKM. Siap, insya Terima Allah. kasih Om sudah berkunjung Sama-sama. ke podcast. Om Bikin thank you. terus terobosan yang keren. Iya, Di siap. Keponakan Jordan. Siap dukung Keponakan Jordan. Siap. Hati-hati nih Om aku nih ya. Oke, bye guys. Bye. Thank you guys.